Hai, welcome back again to RSA Stories. RSA Stories sebenarnya, RSA Alumni Stories maksudku. Banyak nih soalnya topik-topiknya di Alumni Stories yang kali ini bersambung dengan video kita yang sebelumnya dengan seorang atau salah satu alumni dari Remote Skills Academy. Tapi sebelum itu kenalin diri lagi dulu ya. My name is Nisa Muluk, aku salah satu alumni juga dari Remote Skills Academy yang saat ini juga lagi bekerja di RSA atau Remote Skills Academy sebagai Community and Marketing Associate. Saat ini ya, saat rekaman video ini. Nah, tugasku ini adalah mewawancarai alumni-alumni dari Remote Skills Academy yang tersebar di belahan Indonesia, bahkan sampai di luar Indonesia pun ada. Kenapa? Karena cerita dari alumni-alumni RSC ini beragam banget dan hidup mereka tuh banyak yang berubah begitu mengikuti kursus-kursusnya RSA. Oke, yang di episode kali ini masih lanjutan dari episode kemarin. Bintang tamu kita atau alumni kita kali ini adalah seorang ibu anak satu yang juga bekerja sebagai virtual assistant. Dia adalah Kak Dian Ara. Hai. Halo, halo. Apa kabar Kak Mute Dian? dulu, makanya ada pause sejenak. It's okay. Sehat ya Kak? Sehat. How Alhamdulillah. are you? I'm good. Lagi sedikit batuk lagi nih kembali. Oh, lagi musimnya. Rasanya betul. Lagi banyak proyek Kak? Lumayan. Kemarin abis beresin deadline. Mantap Jadi Kak. sekarang menunggu feedback. Jadi Kak Dian ini seorang virtual assistant yang sebenarnya kalau teman-teman nonton di episode sebelumnya gitu ya, belum ada 1 tahun bekerja sebagai seorang VA gitu. Tapi progresnya udah keren banget. Jadi top rated freelancer di Upwork, kemudian juga punya klien-klien internasional, banyak yang repeat order juga kliennya. Tapi yang banyak orang nggak tahu, Kak Dian ini sebenarnya didiagnosa dengan ADHD ya Kak Dian ya. Ya, betul. Kalau menurut Kak Dian, ADHD itu apa sih, Kak? ADHD itu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Itu kondisi otak yang dikenal sebagai otak atipikal gitu ya. Jadi itu lawan katanya adalah neurotipikal gitu. Jadi orang yang dianggap otaknya berfungsi normal, berfungsi sebagaimana mestinya, itu disebut neurotipikal. Nah, atipikal adalah sebaliknya, yang dianggap tidak semestinya gitu. Termasuk kayak autism spektrum gitu, itu disebut atipikal juga. Nah, ADHD itu termasuk atipikal yang bermasalah di bagian eksekutif functions gitu. Jadi di dalam otak itu ada bagian yang disebut executive functions yang bikin orang termotivasi melakukan sesuatu, bikin planning, menyelesaikan tugas-tugas penting. Nah, itu bermasalah di situnya. Oh, I see. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder ini tadi seperti yang Kak Dian bilang ini mengganggu activity motoriknya juga gitu ya. Yang motorik itu gerak kan ya, kalau nggak salah. Yang menentukan kegiatannya atau gimana sih nyebutnya? Lebih ke fokus, motivasi dan fokus. Oke. Makanya orang-orang yang ADHD itu kurang perhatian gitu ya, kayak kurang perhatian, kayak kurang fokus ya. Terus juga disorganisasi. Ini kalau aku baca dari Google gitu ya, mereka juga hiperaktif, impulsif, dan banyaknya memang terjadi di anak-anak. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa orang dewasa pun juga bisa ada ADHD. Dan ini adalah salah satu gangguan kesehatan mental yang paling umum di Indonesia ya Kak Dian ya. Nggak tahu juga ya paling umum atau bukan, tapi banyak sih yang mengalaminya. Yes, betul. Dan menurut Federasi ADHD Dunia, kondisi ini diperkirakan terjadi hampir 6% anak-anak dan 2,5% orang dewasa. Nah, gejala umumnya ini adalah seperti yang tadi Kak Dian bilang gitu ya, kesulitan fokus untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan benar nih, karena itu tadi nggak bisa fokus di satu pekerjaan tertentu. Atau malah sebaliknya nih, hyperfokus, artinya
bisa fokus di satu hal, tapi jadi nggak peduli yang hal-hal lainnya gitu, bahkan yang urgent sekalipun. Ini benar nggak sih Kak Dian, gejalanya yang Kak Dian rasakan juga kayak gitu nggak? Benar. Ya, eh, antara antara susah fokus atau hyperfokus Hmm. atau fidgeting juga seperti sedang saya lakukan ini dengan tangan saya, bisa dilihat. Itu kompleks ya. Ya, begitulah. Bikin lumayan fokus soalnya. I see. Oke. Tapi dari kecil sudah merasakan gejalanya Kak Dian? Ya, betul. Yang paling gampang saya ingat sih, saya tuh dulu pas kecil sering kehilangan barang-barang seperti penghapus pensil, penggaris, kayak gitulah. Diomelin karena karena uh, apa ya? Karena hilang melulu gitu. Lalu sering lupa tugas-tugas penting kalau nggak dicatat. Jadi kalau ada tugas apa ya, biasanya kalau sekolah itu kan kadang disuruh bawa something untuk prakarya besok harinya gitu, sering lupa bilang, yang kayak gitulah, jadi sering diomelin. Lalu pikiran suka lompat-lompat dari satu topik ke topik lain dalam hitungan menit gitu. Tapi kalau saya terkait sama sebuah topik, itu saya juga nggak bisa mengalihkan perhatian ke hal lain. Cuman apa ya, diagnosis resmi dari psikiater itu saya dapatkan pas sudah dewasa, bukan pas kecil. Kalau nggak salah tahun 2015. Oh, oke. Jadi karena waktu kecil itu nggak terdeteksi gitu ya. Mungkin dianggapnya hanya karena ya kelalaian anak-anak gitu ya. Iya, betul. Kan zaman dulu orang nggak banyak ngerti ya soal ADHD. Ya, benar-benar. Jadi dianggapnya cuman kelakuan anak kecil biasa gitu. Untungnya kalau sekarang sudah mulai banyak kita bisa terpapar informasi dengan sangat mudah gitu ya. Makanya banyak anak-anak yang Ya, betul. dari dunia. Tapi Ya. juga ketidakmampuan untuk fokus itu mungkin juga menjadi sebab gitu ya, atau alasan-alasan ada perusahaan atau employers yang mereka berhati-hati gitu saat akan meng-hire atau mempekerjakan orang-orang dengan keragaman syaraf, atau yang biasa di sini tuh sekarang kita sebutnya dengan neurodiversity gitu. Neurodiversity atau neurodivergence itu misalnya kayak tadi yang kalian sempat bilang ya, kayak yang autism, kemudian juga disleksia, Down syndrome, bipolar itu termasuk. Nah, kalau kalian sendiri pernah nggak sih ditolak di satu company atau satu pekerjaan gitu karena kondisi ADHD yang kalian punya? Nggak pernah. Karena nggak pernah bilang. Ya karena saya sendiri juga belum tahu kan soal itu waktu itu. Oh gitu. Tapi itu menjalani pekerjaan ya kayak biasa aja gitu ya sebenarnya. Ya. I see. Ini waktu kita sempat ngobrol di episode sebelumnya nih Kak Dian, kan aku sempat nanya sama Kak Dian ya, pernah punya keraguan nggak sih Kak waktu mau beralih jadi remote worker mengingat kondisi ADHD-nya Kak Dian ini? Uh, Lebih tepatnya bukan saat awal-awal jadi remote worker ya, tapi saat saya memutuskan jadi virtual assistant. Karena saya mulai online freelance itu kan tahun 2019. Sorry, 2009. 2009. Cuman tahun lalu, Desember 2021 itu saya mulai nyari kerjaan yang virtual assistant gitu kan. Ya. Nah, waktu saya memutuskan jadi virtual assistant tuh sempat ragu karena virtual assistant itu kan harus organized dan disiplin banget gitu ya. Sementara saya kan berantakan. Jadi sempat ada keraguan soal itu sih. Tapi kan buktinya berhasil gitu ya mengatasi keraguan itu. Gimana sih caranya Kak? Saya minum obat itu pertama. Obatnya jur. Lalu saya punya Apple Watch nih, lagi nggak dipakai, lagi di cas. Ini saya punya Apple Watch yang sangat membantu sekali karena dari Apple Watch ini saya bisa dapat notifikasi dari iCloud gitu. Jadi apa ya?
semua aktivitas saya itu saya catat di iCal, terus notifikasinya itu 5 menit sebelum aktivitas dimulai itu masuk ke Apple Watch saya gitu. Terus ada aplikasi untuk remind myself untuk minum air, itu ada. Aplikasi untuk nge-track olahraga itu ada, semua ada di Apple Watch gitulah. Jadi saya pakai beberapa teknik dan aplikasi yang memungkinkan saya ingat detail penting dan deadline gitu. Misalnya saya pakai teknik Pomodoro untuk jaga fokus. Silakan di googling sendiri Pomodoro itu apa. Ya. Lalu saya punya aplikasi Bear, namanya Bear beruang. Itu aplikasi notes gitu. Itu ada di HP, di Apple Watch, di laptop. Jadi kalau sewaktu-waktu muncul pikiran atau ide random saat saya harusnya fokus, saya bisa langsung catat di situ. Lalu ada juga aplikasi Things dan iCal untuk mencatat tugas dan deadline. Jadi ya banyak alat bantu gitulah. Jadi itu memang kecanggihan teknologi sekarang ini benar-benar sangat membantu ya katanya. Ya, betul. Oke, jadi pakai tools ini salah satu triknya dari Kak Dian. Tapi selain pakai tools tadi nih dan juga termasuk smartwatch-nya gitu ya. Ini kan semua dilakukan yang kualitas pekerjaannya Kak Dian. Tapi ada lagi nggak sih Kak tips-tips untuk mungkin teman-teman ADHD di luar sana ya supaya mereka bisa sukses di kerjaan mereka masing-masing, entah itu yang on-site ataupun juga yang remote working? Dikomunikasi saja kebutuhannya gimana dengan klien, bos, atau rekan kerja. Lalu pola hidup sehat itu kan penting banget ya untuk otak ADHD. Tidur dan bangun tepat waktu, makan sehat 3 kali sehari, dan olahraga minimal 30 menit jalan kaki gitu. Itu wajib dilakukan. Saya tuh balik diingetin psikiater untuk melakukan itu gitu. Lalu kalau memang butuh obat ya minum obat. Cuman saya perlu mengingatkan ya, in case teman-teman ini mengira bahwa ADHD apakah harus minum obat gitu. Enggak. Jadi minum obat itu hanya satu opsi treatment gitu. Bukan keharusan untuk semua orang yang ADHD. Okay. Saya minum obat karena gejala saya itu sudah terasa sangat mengganggu keseharian. Nantinya kalau saya sudah punya coping skills yang oke, misal gimana caranya saya bisa mengingat detail-detail penting, lalu pola hidupnya sudah sehat dan disiplin konsisten bisa setiap hari gitu, bisa saja saya lepas dari obat. I see. Amin.